Mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini tiada henti kami berdoa saat ini, merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon kasih karunia-Mu Tuhan, supaya Engkau memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami kesanggupan, memberikan kepada kami roh hikmat dan wahyu, supaya kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Melalui berita Injil ini Tuhan, Engkau menerangi mata hati kami saat ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom alaikum, Bethlehem Hamasya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu ini kembali kita bisa bersama-sama beribadah. Secara khusus saya berharap kepada saudara-saudara yang selalu setia mengikuti ibadah ini di rumah secara online dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, diberkati oleh Tuhan dan hidup di dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Itu harapan saya dan doa saya setiap hari Minggu ketika doa dan puasa. Saya berdoa agar saudara-saudara yang ikut ibadah ini secara online selalu mengalami lawatan dan jamahan Tuhan lewat kebenaran sabda Tuhan, dan iman saudara bertumbuh, mengalami mujizat-mujizat karena firman Tuhan itu yang memberikan saudara-saudara kesanggupan. Itu yang menjadi doa saya. Mari saat ini saudara-saudara kita akan masuk kepada tema kita minggu ini. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan, bagian yang kedua. Menurut Roma pasal 3 ayat 22-24. Satu tinjauan tekstual hermeneutis biblika dan sasaran kita sampai kepada kemuliaan. Mari kita baca. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Minggu lalu kita melihat tema ini dari Kolose pasal 1. Secara lengkap pasal 1 ayat 1 sampai 23. Dan minggu ini kita melihat dari Roma pasal yang ketiga ayat 22 sampai 24, di mana tiap-tiap step ini memiliki pokok-pokok pikiran penting yang di dalamnya saudara-saudara itu tersirat dan juga tersurat tentang kemuliaan Allah yang hilang itu, dan kemuliaan Allah itu diberikan kembali kepada kita melalui penebusan Kristus lewat kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Mari kita lihat tinjauan tekstual hermeneutisnya. Pokok pikiran Roma pasal 3 ayat 22 sampai 24 ini mengungkap bahwa kebenaran Allah itu dicurahkan kepada semua orang percaya. Bentuk present participal menunjukkan bahwa percaya di sini itu pisteo, di sini berarti satu penyerahan diri seumur hidup kepada Kristus yang terlihat dalam tanggapan percaya hari lepas hari. Jadi percaya di sini itu adalah bersandar, berharap, dan bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Kita lihat Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Yang menyelamatkan setiap orang percaya. Injil itu kabar baik, itu adalah kekuatan Allah. Sebab di dalamnya itu nyata kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia. Ketika orang percaya pada kebenaran Allah yang adalah kekuatan Allah ini, maka mereka diselamatkan. Lalu kita melihat arti klausa tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Itu kalau menyangkut dosa. Saudara, tidak ada bedanya. Apa itu Yahudi, apa itu bukan Yahudi. Kalau menyangkut dosa itu sama. Ayat 23 mengatakan, kita baca, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah yang semula diberikan oleh Allah di Taman Eden itu, Kejadian 1, Kejadian pasal 2, manusia itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Tetapi Kejadian pasal 3
dosa yang memisahkan. Dosa itu menyebabkan manusia itu mengalami ketiadaan kemuliaan Allah, atau kekurangan kemuliaan, atau kehilangan kemuliaan Allah itu. Jadi tidak ada beda apakah orang Yahudi atau bukan orang Yahudi, dari suku mana, bahasa mana, bangsa mana. Kalau dalam hal dosa sama saja. Hal itu sangat ditegaskan dengan frasa Rasul Paulus di ayatnya yang ke-23 ini, karena semua orang telah berbuat dosa. Berbuat dosa, dan semua orang, saudara, karena dosa akan dihakimi. Mari kita lihat Roma 2 ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Yang tidak ada hukum Taurat akan dihakimi. Orang yang ada di bawah hukum Taurat akan dihakimi. Jadi, saudara, dalam hal dosa setiap orang sama. Artinya dosa yang dimaksudkan di sini mengacu pada keterlibatan semua orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi dalam melakukan pelanggaran. Bentuk keterangan waktunya, kalau kita lihat kata semua itu merangkum semua pelanggaran pribadi menjadi satu pelanggaran keseluruhan atau pelanggaran secara kolektif. Saudara bisa lihat di situ kata semua itu menunjuk pada keterlibatan mereka dalam tindakan. Mulai dari tindakan ada meninggalkan kebenaran, sehingga saudara lihat di situ ada klausa kehilangan kemuliaan Allah. Kata kehilangan di situ berarti kekurangan atau ketiadaan akan kemuliaan Allah itu. Sedangkan kemuliaan Allah ini itu mencakup segala kemegahan dan kecemerlangan dari Allah Tritunggal itu. Dan itu adalah kemuliaan Allah. Di mana kemuliaan Allah itu manifestasi dari keberadaan Allah yang memancar keluar. Kemegahan keagungannya itu merupakan bagian dari kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu juga mencakup kuasa, mencakup kedudukan. Kedudukan yang unggul dan yang tinggi dari pribadi Allah Tritunggal itu. Nah, sekalipun demikian, saudara-saudara, kemuliaan Allah itu kemuliaan Allah itu kala orang percaya, dikatakan di situ, mereka dapat melihat kemuliaan Allah itu. Bahkan itu bisa diterima menjadi bagian dan setiap orang yang percaya itu, asal mereka mau percaya. Coba kita perhatikan Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah itu. Jikalau engkau percaya, maka engkau akan melihat, bahkan kemuliaan itu bisa menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Jadi kalau percaya, kalimat yang terakhir, dan kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi saudara-saudara, memperoleh kemuliaan Allah yang telah hilang itu menjadi tujuan hidup kita orang-orang yang percaya. Kemuliaan Allah itu menjadi tujuan kita hari ini. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Coba kita bandingkan 1 Tesalonika 2 ayat 12, 2 Tesalonika 2 ayat 14. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaannya dan kemuliaan, yang memanggil kamu ke dalam kemuliaannya. Jadi saudara, memperoleh kemuliaan Allah itu menjadi tujuan hidup kita setelah kita percaya. Kita harus betul-betul itu yang menjadi tujuan hidup kita, agar kita dipenuhi dengan kemuliaan Allah itu. 2 Tesalonika 2 ayat 14 mengatakan seperti ini. Dan untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Jadi Injil Kristus itu, kabar baik itu memanggil kita, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Di mana Kristus itu datang, saudara-saudara, supaya kita boleh menerima kemuliaan Allah itu lewat kematian, penguburan, dan kebangkitannya itu. Dan kalau kita membaca Alkitab lebih jauh,
Kemuliaan Allah itu, saudara-saudara, menjadi ciri khas dari kota kudus, tempat tinggal abadi Allah Tritunggal dan umatnya. Ini gambaran yang diberikan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 11 dan 23. Mari kita baca. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Kalau kita lebih jauh, saudara, melihat kemuliaan Allah itu merupakan ciri khas dari kota kudus, tempat tinggal abadi Allah Tritunggal itu. Dikatakan di dalam teks ini, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Dan dikatakan di situ bahwa kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu, yaitu Yesus Kristus itu, adalah lampunya. Pertanyaan penting untuk kita, saudara-saudara, hari ini, kalau itu yang menjadi tujuan hidup kita adalah kemuliaan Allah itu, kita hidup bersama dengan kemuliaan Allah, apakah pintu masuk kepada kota yang penuh dengan kemuliaan Allah Tritunggal itu? Itu penting menjadi pertanyaan. Pintu masuknya dimulai dari mana? Tadi kita bicara tentang percaya. Sekarang pintu masuknya dari mana? Pintu masuknya menurut teks bacaan kita, Roma 2 ayatnya yang ke-20 sampai 24. Ini kalau kita baca ayat 24, pintu masuknya ialah kasih karunia Allah melalui penebusan Kristus Yesus. Kita baca, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi itu pintu masuknya, kasih karunia Allah oleh penebusan Kristus Yesus. Jadi Allah berkenan melakukan hal ini bukan karena suatu kebaikan di dalam diri kita, tetapi karena Dia memang murah hati dan memutuskan menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Oleh kasih karunia itu, kebenaran Allah telah dinyatakan dan dilimpahkan atas semua orang yang percaya, sehingga orang itu telah dibenarkan juga dengan cuma-cuma. Karena itu Rasul Paulus tadi menambahkan di dalam frasa itu, katakan karena penebusan dalam Kristus. Artinya pembenaran kita itu terjadi cuma-cuma karena penebusan Kristus. Saudara, penebusan itu berarti membeli kembali seorang budak atau tawanan, membebaskan dengan membayar harga tertentu. Itu arti kata apolitrosis, saudara. Arti kata dari penebusan itu adalah membebaskan dengan harga tertentu, dan Kristus membayar itu dengan harga yang lunas melalui darahnya yang tertumpah untuk kita. Di sini kita bisa melihat bahwa penebusan itu mengacu kepada pembebasan dari dosa dan akibat-akibatnya melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, setelah kita ditebus, saudara-saudara, ada 4 hal yang menjadi sasaran kita dari ekspresi teks yang kita lihat ini. Yang pertama ialah memberi kemuliaan kepada Allah. Itu yang pertama yang menjadi sasaran kita. Yang pertama adalah memberi kemuliaan kepada Allah. Kita baca Roma 4 ayat 20 sebagai perbandingan. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara, yang pertama, sasaran kita setelah kita ditebus ialah memberi kemuliaan kepada Allah. Yang kedua, setelah kita ditebus, setelah kita lewat pintu masuk kasih karunia oleh karya penebusan Kristus, yang kedua ialah menerima kemuliaan Allah itu. Sasaran kita yang kedua, kita bandingkan dengan Roma 2 ayat 10. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani. Artinya menerima kemuliaan Allah tidak terkecuali setiap orang. Itu yang menjadi sasaran kita. Yang kedua adalah menerima kemuliaan Allah. Dan yang ketiga, sasaran kita setelah kita melewat pintu masuk kasih karunia oleh penebusan dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ialah kita mencerminkan kemuliaan Allah itu dengan cara menjadi orang Kristen yang tumbuh dewasa
Kita baca 2 Korintus 3 ayat 18 tadi kita katakan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak terselubung. Karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dewasa. Bertumbuh semakin dewasa dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya sasaran kita yang mencerminkan kemuliaan Allah itu dengan cara kita bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih itu. Dan sasaran kita yang keempat, saudara-saudara, adalah mengambil bagian dalam kemuliaan yang telah terwujud dan dibagikan kepada orang kudus pada saat kedatangan Kristus. Kita bandingkan dengan Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi saudara-saudara, sasaran kita yang keempat adalah kita mengambil bagian dalam kemuliaan itu. Meskipun harus lewat penderitaan oleh karena nama Tuhan, pergumulan, pencobaan, dan banyak masalah, tetapi itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diwujudkan dalam kehidupan kita. Jadi, kata kunci untuk keempat sasaran ini, memberi kemuliaan, menerima kemuliaan, mencerminkan kemuliaan, mengambil kemuliaan, mengambil bagian dalam kemuliaan Allah itu ialah tinggal di dalam Kristus, yang adalah pengharapan akan kemuliaan kita. Itu kata kuncinya. Tinggal di dalam Kristus, yang adalah pengharapan akan kemuliaan kita. Mari kita bandingkan dengan Yohanes 15 ayatnya yang keempat. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kesimpulannya, saudara-saudara, kesimpulan untuk kita, mari kita menaiki tangga rohani kita selangkah demi selangkah dalam kehidupan kita sekarang. Mari kita hadapi situasi, kondisi kita hari ini dengan kasih karunia dari Allah Tritunggal itu. Mari kita terus berdoa, meminta hati yang lembut dan mau bekerja sama agar kita sampai kepada kemuliaan Allah itu. Kita berdoa supaya oleh kasih karunia itu kita mendapatkan kekuatan oleh kuasa anugerah Allah di dalam Kristus itu, yang akan memampukan kita berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, bahkan hingga hidup yang kekal di dalam Kristus. Sebab itulah sasaran kita, dan itu yang menjadi tujuan hidup kita sampai kepada kemuliaan Allah Tritunggal. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, biarlah Engkau memimpin kami oleh firman-Mu dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kami menyadari bahwa dosa telah menyebabkan kemuliaan itu hilang, tetapi kasih karunia oleh penebusan Kristus, kami boleh menerima hidup baru, sehingga kemuliaan itu mulai memancar dan menjadi bagian dalam hidup kami. Pimpin kami, kuatkan iman kami, supaya oleh kuasa kasih karunia memampukan kami berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan hingga hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.